Yo, halo para pecinta kura-kura dari seluruh Indonesia. Kembali lagi bersama aku Nino Arvanendra. Nah, teman-teman, jadi video kali ini seperti biasa kita gak ngebahas kura dulu. Jadi di sini kita akan membahas soal semut lagi. Sorry kalau kalian bosen, tapi kita di sini punya yang menarik nih, teman-teman. Jadi minggu kemarin kan semutnya masih pada di tabung reaksi ya, masih di test tabnya. Jadi sekarang kita udah pada pindah nih. Kebetulan di sini ada beberapa semut baru dan ada semut yang emang lama tapi udah pindah. Penasaran videonya seperti apa? Tapi aku ingatkan lagi, sebelum mulai jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan kita sebelum ke videonya jangan lupa share juga ke teman-teman kalian supaya info ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan orang. Yuk langsung aja kita ke videonya. Nah ya teman-teman, jadi di sini di hadapan kalian udah ada 4 sampel semut, tapi ini gak cuma 4, nanti kita juga pengen ngebahas koleksiku yang lain ya. Jadi kita mulai dari sini dulu aja ya nih teman-teman ya. Nih aku kan di belakang kamera, jadi semoga aja ini semutnya masih ada di situ, soalnya dia gak suka banget sama cahaya. Nah kalau misalnya masih ada, kalau kalian bisa lihat, itu adalah koloni Odontomachus aciculatus atau yang biasa disebut trap jawen, yang waktu itu sempat kalian lihat masih di toples. Nah untuk toplesnya kemana nih, No? Gimana cara mereka pindah ke formikariumnya? Kameramen shoot dong, shoot dong. Nah, jadi penghubung mereka ke formikarium itu ada selang. Jadi ketika semut itu ingin berpindah rumah, jadi dia bisa menggunakan selangnya nih. Kalian juga bisa ikutin ya teman-teman. Tapi just info, semut tidak boleh dipindahkan ke formikarium yang luas ketika koloninya masih sedikit. Jadi tahap-tahap apa ya, koloninya itu harus disesuaikan. Gak bedanya manusia aja teman-teman. Kalau misalnya kita lagi sendiri, ruangan yang kecil juga muat. Tapi kalau bisa kita udah banyak, ya kita juga harus pindah ke ruangan yang lebih luas gitu teman-teman. Jadi kalian tidak bisa langsung memindahkan si ratu ke formikarium yang luas. Jadi tunggu, kalau misalnya koloninya masih 50 ekor, pakai toples juga masih bisa. Kalau misalnya koloninya udah 100-200 baru tuh boleh. Sebenarnya nggak harus segitu juga. Sebenarnya formikarium juga ada yang untuk size tertentu gitu teman-teman. Dan trap jawen ini juga termasuk semut yang galak. Dia tidak akan segan-segan menyerang semut lain ketika semut jenis lain memasuki wilayahnya ya teman-teman. Dan just info lagi, trap jawen ini dia itu lebih agresif ya. Dia itu sepantaran, maksudnya bukan sepantaran, seimbang galaknya dengan jenis apa ya, wyvern atau semut rangrang ya. Cuman bedanya ini mengandalkan gigi dan mengandalkan gigi dan sengatnya. Jadi kalau misalnya kalian menemukan ibaratnya semut cetek lah, ini juga julukannya jumping ant. Jadi dia itu semut pelompat. Kalau merasa terancam, dia akan melompat untuk menghindari musuhnya. Kalau misalnya taringnya, kan kita manusia, sebagai manusia pegangnya kuat ya. Dia cetek-cetek nggak mungkin loncat dong dari manusia karena dipegangnya udah gini. Kalau misalnya udah nggak mempan, jurus lompatnya itu dia menggunakan jurus sengat. Jadi kita akan disengat dan itu rasanya sakit, super duper sakit. Gitu teman-teman. Dan aku ini ada contohnya di sini ya. Nih. Mana ya nih? Udah hilang sih teman-teman. Tapi itu sakit banget disengatnya. Oke teman-teman, next. Sebelum ke next itu aku juga mau ngasih just info juga. Jadi semut itu membutuhkan kelembapan. Jadi kelembapannya itu diisi oleh jadi kalian isi aja pakai tabung reaksi ya. Jadi fullin air dari tabung reaksinya dan sumpol pakai kapas. Tutup pakai kapas agar dia airnya menyebar ke kokopit atau alas-alas yang di situ teman-teman. Dan kalau misalnya nggak mau ribet, kalian juga bisa pakai ini ya. Kalau misalnya kalian beli formikarium yang terbuat dari busa, dia itu lebih enak teman-teman. Jadi kita tinggal ngisi-ngisi airnya, jadi menjaga kelembapannya sangat enak gitu ya. Nggak perlu semprot-semprot sana sini lagi gitu teman-teman. Oke, next ke jenis semut selanjutnya. Di sini kita punya semut jenis Crematogaster SP ya. Jadi Crematogaster ini adalah salah satu semut yang biasa disebut Valentine Love Ant. Kenapa disebut Valentine? Karena ini masih kecil ya, nggak akan kelihatan teman-teman di kamera. Nih, ada tabung reaksinya, udah masuk ke formikarium juga sebenarnya. Bukan formikarium, ini toples. Jadi aku masukin ke toples. Ini ngebangun koloni dari awal ya teman-teman. Nih,
Jadi kenapa disebut Valentine Ant? Karena dia itu kalau misalnya nanti deh kapan-kapan kalau koloninya udah banyak, udah 100-200 aku tunjukin. Karena perut dari atau gaster dari si semut ini tuh bentuknya kayak hati teman-teman, persis banget kayak hati. Jadi ini salah satu semut yang agresif juga. Karena apa? Dia bisa mengangkat perutnya melebihi kepalanya untuk melindungi dirinya ya teman-teman. Dan dia tidak segan-segan menggigit. Semua semut memang kayak gitu teman-teman. Sejinak-jinaknya semut kalau misalnya wilayahnya diusik pasti gigit. Gak bedanya kita aja. Kalau misalnya digangguin pasti kita marah dong. Gitu teman-teman. Oke, next. Jadi kita di sini punya Iridomyrmex anceps ya. Jadi ini adalah disebutnya rainbow ant. Apa itu rainbow ant? Ya, jadi karena ini baru pindah dibuka aja nih, nggak apa-apa kok. Ini yang suka kalian temuin di jalan teman-teman. Kalau kalian pernah lihat semut hitam, tapi bukan semut bakot, bukan semut bako, bukan semut yang buat diadu. Ini semut hitam tapi yang kecil. Kalian tahu kan yang larinya cepat? Nah, itu dia. Dan kebetulan aku nggak bisa ngusik dan mereka lagi di dalam sarang karena di sini ada queen-nya nih di ujung sini. Itu ada ratunya dan itu broodnya atau telurnya sangat banyak sekali teman-teman. Gitu. Dan untuk koloni ini sendiri dia itu lumayan easy ya ditemui koloninya loh, not for queen-nya, tidak untuk ratunya. Ratunya soalnya lumayan susah dicari ya teman-teman. Ini nama umumnya, kalau nggak rainbow ant, black tyrant ant gitu teman-teman. Oke, jadi kan tadi udah kita review ini toples nih, ini toples. Ini bukan apa-apa sama kok untuk Odontomachus articulatus juga, cuman ini kandang yang lama. Oke teman-teman, karena di sini kita mau nge-review semut, kita nanti langsung aja kita cek laci aku isinya ada apa aja. Yuk langsung aja kita cek ke laciku. Nah, jadi ini kita nge-review kamar nih teman-teman jadinya sekalian. Nah, jadi di sini kita memiliki beberapa semut koleksi yang masih belum ready untuk ke formicarium, masih fertil lah, masih bahan. Oke, kita mulai dari sini dulu nih. Ntar aku ambil dulu, permisi. Nah, aku ambil dari sini dulu. Ini ada yang namanya Celopsis geminata atau yang biasa disebut fire ant. Apa itu fire ant? Fire ant adalah semut api yang kalau gigit sangat-sangat sakit dan bisa menyebabkan rasa terbakar di area yang digigit selama berapa ya? Sehari dua hari lah teman-teman ya. Gitu teman-teman. Jadi kalian tahu sendiri juga ini termasuk semut galak, tapi tidak segalak trap jauh. Kalau trap jauh itu emang benar-benar galak, tapi kalau misalnya fire ant ini dia ngebangun sarangnya. Jadi kalau misalnya aku pernah lihat video, jadi ada orang masukin ke tangannya ke tanah dan disitu digigitin sampai merah banget gitu teman-teman. Dan ini fertile ant queen-nya. Kalau kameramen bisa nge-shoot, noh itu banyak telurnya banget ya. Cuman gara-gara ada perjalanan jadi dia terhambur-hambur teman-teman telurnya. Kenapa Nino disambung? Ya karena kalau misalnya semut perjalanan jauh, airnya itu dikeringin dan kita harus bikin setup baru lagi kayak gini nih. Ini setup lama nih, ini setup lama, ini setup baru biar nanti dia pindah ke sini. Gitu teman-teman. Yuk langsung aja kita review ke semut selanjutnya. Nah, di sini ada semut berjenis Camponotus irirans. Camponotus irirans. Sorry, bukan. Ini namanya jenis Camponotus sp aja ya. Camponotus sp atau yang bisa disebut semut tukang kayu. Kenapa disebut semut tukang kayu? Sebenarnya nggak di kayu juga sih. Ada juga yang ditemukan di bawah-bawah pasir dan di bawah-bawah tanah. Tapi umumnya semut ini itu ditemukan di kayu-kayu ya teman-teman, seperti rayap gitu teman-teman. Dan ini termasuk semut yang memiliki super major yang cukup besar ya, dan bisa menyaingi ratunya gitu teman-teman. Dan ini salah satu semut yang tidak agresif ya menurut aku, karena aku nggak pernah digigit juga selama megang gitu teman-teman. Dan aku juga belum tahu ini kenapa nggak nelor-nelor ya, tidak ngelaying egg-nya, jadi belum ada telur yang dia hasilkan gitu teman-teman. Oke, udah 2 semut yang kita review, yuk langsung aja review ke selanjutnya. Kalau ini mah hasil ini ya teman-teman, hasil catch atau hasil hunting, nggak di UI sih, hunting di rumah. Jadi kalian juga bisa menemukan semut di rumah teman-teman. Dan ini dari jenis mikro minima kalau aku nyebutnya ya. Dan ini memiliki 1 ratu dan memiliki 2 super major, dan aku nggak tahu koloninya ada berapa, yang pasti banyak nih. No, queen yang di tengah yang gede sendiri, dan ini banyak banget telurnya.
Gitu teman-teman. Ini juga termasuk semut agresif walaupun tidak menggigit manusia, tapi dia kalau misalnya udah ketemu mangsa, boom 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 boom, dia tidak mengenal rasa takut. Aku pernah ngasih ulet Hongkong ya. Aku pernah ngasih ulet Hongkong dan itu ulet Hongkongnya sampai ngamuk-ngamuk teman-teman. Gitu teman-teman. Oke. Udah 3 semut. Yuk langsung aja kita ke semut selanjutnya. Nih. Oke, di sini aku yang ini kurang tahu jenisnya, tapi kayaknya ini dari jenis Microminima juga. Cuman ini kayaknya belum fertil karena masih ada sayapnya. Jadi gini teman-teman, semut bisa dikatakan fertil ketika sudah mating atau sudah kawin dan sudah melepas sayapnya. Tapi ada juga semut yang udah kawin tapi belum melepas sayapnya karena belum menemukan sarang. Nah, aku berharap itu yang sudah kawin tapi belum menemukan sarang. Jadi enak, nanti kita tinggal mengembangbiakannya teman-teman gitu. Udah 4 semut, next. Oke, di sini aku kurang tahu yang ini jenisnya apa. Ini dikasih teman, aku masih nelusurin. Ini bentuknya agak gede sih, kakinya kayak laba-laba juga teman-teman nih. Warnanya hitam full, tidak ada putih-putih. Jadi tidak ada putih-putih dan ini full hitam, tidak ada corak lain. Gitu teman-teman. Oke, udah tua gapat. Ini yang kelima kayaknya. Iya, yang kelima. Next, di sini juga ada Microminima lagi. Tapi ini bukan ya biasa teman-teman, karena di sini memiliki 700 Microminima. Nah, mantep banget. Sip, ayo lanjut. Nah, ini juga hasil nuptial flight nih teman-teman. Ini ada ratu dari Odontomachus aciculatus atau yang bisa disebut trap jauhen tadi, tapi ini versi queen ya. Nah, sebenarnya nuptial flight itu apa sih? Kalian tahu laron? Laron itu kan terbang. Itu evolusinya dari rayap. Nah, gitu teman-teman. Jadi yang aku tahu, semut itu seperti laron. Jika pengen kawin, dia akan berterbangan dan berkumpul di satu tempat. Dan dia akan mencari pasangannya. Dan ketika sudah kawin, dia akan mencari sarangnya. Kalau udah ketemu sarangnya, baru dilepas sayapnya. Sip. Yuk langsung next. Nih, di sini ada dari jenis Odontomachus aciculatus juga kayak tadi, sama. Cuman ini iya sih queen juga, gitu teman-teman. Nah, ini saudaranya Odontomachus aciculatus. Jadi di sini juga ada trap jauh. Odontoponera, sorry, Odontoponera maksudnya. Ini adalah salah satu spesies semut yang umum, tapi ini queennya. Jadi Odontoponera ini yang biasa disebut semut bakot ya. Dan ini fungsinya kalau misalnya buat anak-anak diaduin, tapi kalau aku di keep gitu teman-teman. Mantap. Ini spesies semut di Asia Tenggara. Di luar negeri juga ada kok. Nah teman-teman, jadi sebelum aku close video ini, aku juga mau ngasih tahu apa sih makanan semut sebenarnya. Semut itu makanannya, kalau ada yang nanya apa aku bisa ngeberi makan apa. Kalau misalnya masih solo, masih sendiri kayak gini, kalian bisa ngasih makan madu dan air gula. Kalau misalnya udah koloni, bisa dikasih makan ulat Hongkong atau jangkrik. Yuk, biar ngomongnya lebih enak, kita back aja ke markas kita yang awal nih ya. Nah, jadi sebenarnya makanan semut itu kalau misalnya udah koloni gede, apapun bisa. Bahkan ular pun bisa dimakan sama mereka ya teman-teman. Gitu. Nah, dan kalau misalnya kalian menemukan semut, just info, jangan pernah mencampurkan. Walau satu jenis, walau memiliki koloni, jangan pernah mencampur koloni A dan koloni B. Misalnya, kalian mendapatkan ratu semut dari koloni B. Lalu ratu semut itu kalian simpan dengan sendiri. Terus kalian mikir, oh aku lupa ngambil koloninya. Jangan pernah kalau misalnya nemu jenisnya yang sama tapi memasukkan koloni yang berbeda. Karena setiap koloni semut itu memiliki ratu yang berbeda. Jadi mereka itu bisa membunuh ratu kalian. Hati-hati teman-teman. Jadi kalau misalnya koloni A, ya udah koloni A. Kalau misalnya koloni B, ya udah koloni B. Walaupun satu jenis, walaupun sama jenis, walaupun sama ukuran, jangan pernah mencampurnya gitu teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih banyak yang udah menonton di video kali ini. Semoga kalian suka dan tekan tombol like sebanyak-banyaknya. Kalau misalnya kalian suka video ini, jangan lupa like, comment, subscribe. Dan aku ingetin lagi, jangan lupa share ke teman-teman kalian agar info ini bisa menambah wawasan teman-teman kalian dan kita belajar bersama. Oke, see you di next video. Bye-bye, thank you.